Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi aplikasi persamaan diferensial orde pertama, yaitu pertumbuhan dan penurunan populasi. Kelompok kami beranggotakan Jihan Ramadhani, Ahmad Nurhadi, Linda Akmahira Sutopo, Kostarika Diva Karisma, Virga Irviani, Syarifah Nur Alimah, Muhammad Ramdhani, Nikan Arumsari, Vicky Nafila Husna, dan Lilis Nur Arifah. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita akan mempelajari materi, kemudian dilanjutkan dengan contoh, dan terakhir adalah pembahasan latihan soal-soal. Untuk bagian pertama, mari kita pelajari terlebih dahulu materi terkait pertumbuhan dan penurunan populasi. Misalkan PT mengukur populasi suatu spesies untuk T waktu. Jika laju perubahan populasi sebanding dengan populasi yang ada, maka kita memiliki model eksponen populasi, yaitu rumusnya dpt per dt sama dengan rpt. Kita sebut persamaan ini adalah persamaan 2.6.1, di mana R adalah konstanta proporsionalitas. Persamaan 2.6.1 adalah persamaan diferensial separable. Jadi, solusinya dapat ditemukan, yaitu dp per p sama dengan rdt. Integralkan kedua ruas, maka akan diperoleh ln p sama dengan r dikali t ditambah c1, atau dapat dituliskan dengan p sama dengan c dikali e pangkat rt. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 2.6.2, di mana C adalah konstanta dan dapat ditentukan jika PT diberikan pada waktu tertentu. Kita dapat melihat bahwa jika R positif, maka populasi bertambah dan terus bertambah hingga tak berhingga, yaitu limit PT dengan T mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Dan jika R positif, maka populasi akan cenderung nol. Kemudian, dapat ditunjukkan bahwa kasus pertama, yaitu R positif, tidak dapat ditoleransi dan model tidak dapat diterapkan. Argumen utama untuk hal ini berkaitan dengan environmental limitations. Komplikasinya adalah bahwa pertumbuhan penduduk pada akhirnya dibatasi oleh banyak faktor. Biasanya salah satu dari banyak sumber daya yang penting. Ketika suatu populasi jauh dari batas pertumbuhannya, hal itu dapat tumbuh secara eksponensial. Namun, ketika mendekati batasnya, ukuran populasi dapat berfluktuasi, bahkan menjadi kacau balau atau tak terkendali. Model lain yang dipelajari lebih realistik adalah model dari Verhulst. Populasi model yang disebut model logistik atau juga disebut dengan model Verhulst-Paul model. Model ini dapat diberikan oleh dp per dt sama dengan Rp dikalikan dengan 1 dikurangi P per M. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 2.6.3, di mana M adalah limiting size atau ukuran pembatas untuk populasi. Disebut juga daya dukung. Kita dapat melihat bahwa ketika P kecil dibandingkan dengan M, persamaan tereduksi menjadi eksponensial. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita mengenal persamaan non-linear yang separable. Solusi non-konstan dapat diperoleh dengan pemisahan variabel. dp per P dalam kurung 1 dikurangi P per M sama dengan R dt. Integralkan kedua sisi dan akan didapatkan integral dp per P dalam kurung 1 dikurangi P per M sama dengan integral R dt. Dan dapat ditulis integral dalam kurung 1 per P ditambah 1 per M per 1 dikurangi P per M dp sama dengan integral R dt. Kita dapat mengintegralkan dan akan diperoleh ln nilai mutlak P dikurangi ln nilai mutlak 1 dikurangi P per M sama dengan RT ditambah C1, atau P per 1 dikurangi P per M sama dengan C kali E pangkat RT persamaan 2.6.4.
di mana C sama dengan E pangkat C1 adalah konstan. Untuk T sama dengan 0, dipunyai populasinya adalah P0 sama dengan P0. Maka, dari persamaan 2.6.4 diperoleh konstanta C, yaitu P0 per 1 dikurangi P0 per M sama dengan C, sehingga model populasinya menjadi P per 1 dikurangi P per M sama dengan P0 per 1 dikurangi P0 per M dikalikan E pangkat RT. Dapat ditulis P adalah P sama dengan P0 M E pangkat RT per M dikurangi P0 ditambah P0 E pangkat RT. Ekuivalen dengan P sama dengan P0 M per dalam kurung M dikurangi P0 dikalikan E pangkat min RT ditambah P0, sehingga diperoleh limit T mendekati tak hingga PT sama dengan P0M per P0 sama dengan M. Contoh soal. Contoh 1. Populasi suatu komunitas diketahui meningkat pada laju pertumbuhan yang sebanding dengan jumlah orang yang ada pada suatu waktu T. Jika jumlah populasi bertambah 2 kali lipat dalam 5 tahun, berapakah lama waktu yang dibutuhkan populasi agar menjadi 3 kali lipat? Contoh 2. Misalkan, populasi suatu negara berkurang pada tingkat yang sebanding dengan jumlah populasinya. Jika populasinya berkurang menjadi dalam 15 tahun, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah populasinya menjadi setengah dari jumlah populasi awal? Selanjutnya, kita akan membahas untuk contoh soal yang pertama. Untuk soalnya adalah populasi suatu komunitas diketahui meningkat pada laju pertumbuhan yang sebanding dengan jumlah orang yang ada pada suatu waktu. Jika jumlah populasi bertambah 2 kali lipat dalam 5 tahun, berapakah lama waktu yang dibutuhkan populasi agar menjadi 3 kali lipat? Penyelesaiannya adalah, misalkan fungsi PT menyatakan populasi pada waktu T, dan misalkan populasi pada saat T sama dengan 0 kita nyatakan dengan P0. Solusi dapat diperoleh menggunakan persamaan 2.6.2, yakni P sama dengan C kali E pangkat RT. Untuk T sama dengan 0 kita memiliki P0, sehingga dapat diperoleh P0 sama dengan C kali E pangkat R kali 0 sama dengan C kali E pangkat 0, sehingga diperoleh P0 sama dengan C. Oleh karena itu, kita memperoleh P sama dengan P0 kali E pangkat RT. Dari kondisi saat T sama dengan 5, kita akan mendapatkan P5 sama dengan 2P0. Jadi kita akan mendapatkan 2P0 sama dengan P0 kali E pangkat R kali 5 sama dengan P0 kali E pangkat 5R. Jadi 2 sama dengan E pangkat 5R. Dengan mengambil ln untuk kedua sisi, maka kita memperoleh ln 2 sama dengan ln E pangkat 5R. Ekuivalen dengan R sama dengan 1/5 kali ln 2. Kita memiliki P sama dengan P0 kali E pangkat T kali 1/5 ln 2. Untuk memiliki populasi 3 kali lipat, kita akan memiliki hubungan 3 kali P0 sama dengan P0 kali E pangkat T kali 1/5 ln 2. Atau kita tulis 3 sama dengan E pangkat T kali 1/5 ln 2. Dengan mengambil ln pada kedua sisi akan diperoleh ln 3 sama dengan ln E pangkat T kali 1/5 ln 2 sama dengan T kali 1/5 kali ln 2. Kita peroleh bahwa T sama dengan 5 kali ln 3 per ln 2. Kira-kira sama dengan 7,9. Jadi
populasi menjadi 3 kali lipat dalam waktu sekitar 7,9 tahun. Contoh 2. Misalkan populasi suatu negara berkurang pada tingkat yang sebanding dengan jumlah populasinya. Jika populasinya berkurang menjadi 10% dalam 15 tahun, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah populasinya menjadi setengah dari jumlah populasi awal? Penyelesaian. Misalkan PT adalah jumlah populasi pada waktu T. Misalkan P0 adalah populasi awal. Penyelesaian dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.6.2. P sama dengan CE pangkat RT. Untuk T sama dengan 0, kita memiliki P0 sama dengan P0, sehingga diperoleh P0 sama dengan CE pangkat R0. P0 sama dengan CE pangkat 0. P0 sama dengan C. Oleh karena itu, dengan mensubstitusikan nilai C ke P sama dengan CE pangkat RT, diperoleh P sama dengan P0 kali E pangkat RT. Berdasarkan kasus di atas, populasi berkurang 10% dalam 15 tahun sehingga diperoleh untuk T sama dengan 15. P15 sama dengan P0 dikurangi 10% kali P0. Jadi, kita dapatkan P sama dengan P0 kali E pangkat RT. P15 sama dengan P0 E pangkat 15 R. 90% P0 sama dengan P0 kali E pangkat 15 R. 9/10 sama dengan E pangkat 15 R. Ln 9/10 sama dengan 15 R. R sama dengan 1/15 ln 9/10. Dengan mensubstitusikan nilai R ke P sama dengan P0 kali E pangkat RT. Maka kita dapatkan model populasinya adalah P sama dengan P0 kali E pangkat T/15 ln 9/10. Supaya populasi menjadi setengah dari populasi awal, maka setengah P0 sama dengan P0 kali E pangkat T/15 ln 9/10. Setengah sama dengan E pangkat T/15 ln 9/10. Ln setengah sama dengan T/15 ln 9/10. 15 ln setengah per ln 9/10 sama dengan T. Sehingga T sama dengan 15 ln setengah per ln 9/10. Sehingga menjadi 98,68. Jadi, jumlah populasinya menjadi setengah dari populasi awal dalam waktu 98,68 tahun. Nah, pada bahasan selanjutnya yaitu latihan soal. Latihan soal di sini kami menyediakan 3, yaitu latihan soal 1, latihan soal 2, dan latihan soal 3. Untuk latihan soal 1, yaitu serangga dalam tangki meningkat pada tingkat yang sebanding dengan jumlah yang ada. Jika jumlahnya meningkat dari 20.000 menjadi 90.000 dalam 1 jam, berapa banyak serangga hadir pada akhir 2 dan 3 jam? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan PT menyatakan populasi pada waktu T. Misalkan P0 sama dengan P indeks 0 menyatakan populasi awal, yaitu pada populasi saat T sama dengan 0. Solusi dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.6.2, yaitu PT sama dengan C
eksponen dari RT. Untuk T sama dengan 0, kita mempunyai P0 sama dengan P indeks 0, sehingga kita dapat memperoleh P indeks 0 sama dengan C kali eksponen R kali 0. Ekivalen dengan P indeks 0 sama dengan C dikali eksponen 0. Ekivalen dengan P indeks 0 sama dengan C kali 1, ekivalen dengan P indeks 0 sama dengan C. Oleh karena itu, kita memperoleh PT sama dengan P indeks 0 kali eksponen dari RT. Misalkan populasi awalnya, yaitu ketika T sama dengan 0, yaitu 20.000. Dari kondisi saat T sama dengan 0, kita akan mendapatkan P0 sama dengan 20.000. Selain itu, kondisi saat T sama dengan 1 akan didapatkan P1 sama dengan 90.000. Jadi akan kita peroleh P1 sama dengan P0 dikali E pangkat R dikali 1. Ekivalen dengan 90.000 sama dengan 20.000 dikali E pangkat R. Ekivalen dengan E pangkat R sama dengan 90.000 dibagi 20.000. Ekivalen dengan E pangkat R sama dengan 4,5. Lalu kita cari nilai R, yaitu ln E pangkat R sama dengan ln 4,5. Diperoleh R sama dengan ln 4,5. Sehingga populasi saat jam ke T adalah PT sama dengan 20.000 dikali E pangkat T kali ln 4,5. Ekivalen dengan PT sama dengan 20.000 dikali 4,5 dipangkatkan dengan T. Maka, untuk T sama dengan 2 adalah P2 sama dengan 20.000 dikali 4,5 kuadrat. Ekivalen dengan P2 sama dengan 20.000 dikali 20,25, yaitu diperoleh 405.000. Dan untuk T sama dengan 3 adalah P3 sama dengan 20.000 dikali 4,5 dipangkatkan 3. Kita peroleh yaitu 1.822.500. Jadi, jumlah serangga setelah 2 jam yaitu 405.000 dan jumlah serangga setelah 3 jam yaitu 1.822.500. Selanjutnya, untuk latihan soal yang kedua yaitu diperkirakan populasi manusia Indonesia pada tahun 1990 adalah 150 juta. Dengan asumsi pertambahan penduduk sebesar 2,5%, tentukan jumlah penduduk Indonesia tahun 2005 dengan menggunakan model pertumbuhan penduduk. Cari juga jumlah penduduk pada tahun 2010. Untuk penyelesaiannya, diketahui pada tahun 1990 populasi sebanyak 150 juta dan laju peningkatan populasi per tahunnya yaitu 2,5%. Yang ditanyakan yaitu berapa populasi Indonesia pada tahun 2005 dan berapa populasi Indonesia pada tahun 2010. Lalu kita misalkan PT adalah model laju pertumbuhan dan T adalah waktu pertambahan per tahun. Misalkan pada tahun 1990 T sama dengan 0 dengan P0 yaitu 150 juta. Maka diperoleh P0 sama dengan P kali O ditambah 2,5% dikali P0 adalah populasi ketika T sama dengan 0. Didapat P0 sama dengan C dikali E pangkat O kali R. Ekivalen dengan PO sama dengan C. Sehingga dari persamaan 2.6.2 didapatkan ketika T sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah 102,5% P0 sama dengan P0 dikali E pangkat 1 dikali R. Menghasilkan 1025 per 100 sama dengan E pangkat R. Diberikan kedua ruas dengan ln, yaitu ln 1025 per 100 sama dengan ln E pangkat R. Menghasilkan nilai R sama dengan ln 1025 per 100. Masukkan dalam persamaan 2.6.2 sehingga didapatkan
P sama dengan P0 E pangkat T dikali ln 1025 per 100. Didapat model laju pertumbuhan sebagai PT sama dengan 150 juta E pangkat T ln 1025 per 100. Saat tahun 2005 bertambah T sama dengan 15, maka P15 sama dengan 150 juta E pangkat 15 dikali ln 1025 per 100. P15 diperkirakan sebanyak 217.244.724 saat tahun 2010 bertambah 20 tahun sehingga T sama dengan 20, maka P20 sama dengan 150 juta E pangkat 20 dikali ln 1025 per 100. P20 diperkirakan sebanyak 245.792.466 sehingga didapatkan perkiraan populasi Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 217.244.724 orang dan pada tahun 2010 sebanyak 245.792.466 orang. Lanjut pada latihan soal 3, yaitu jumlah bakteri dalam 1 jam diukur menjadi 3/2 dari aslinya. Jika laju pertumbuhan sebanding dengan jumlah bakteri PT yang ada pada waktu T, tentukan waktu yang diperlukan agar jumlah bakteri menjadi 2 dan 3 kali lipat. Penyelesaiannya adalah dimisalkan PT menyatakan populasi pada waktu T, misalkan P0 sama dengan P0, menyatakan populasi awal, yaitu populasi pada T sama dengan 0, sehingga solusi dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.6.2. P sama dengan CE pangkat RT. Untuk T sama dengan 0, kita memiliki P0 sama dengan P0, sehingga kita dapat memperoleh P0 sama dengan CE pangkat R0. P0 sama dengan CE pangkat 0, sehingga didapatkan P0 sama dengan C. Oleh karena itu, kita memperoleh P sama dengan P0 E pangkat RT. Dari kondisi saat T sama dengan 1, kita akan mendapatkan P1 sama dengan 3/2 P0. Jadi, kita akan mendapatkan 3/2 P0 sama dengan P0 dikali E pangkat R1. Menjadi 3/2 P0 sama dengan P0 E pangkat R. Jadi, kita peroleh 3/2 sama dengan E pangkat R. Kemudian mengambil ln untuk kedua sisi, maka kita peroleh ln 3/2 sama dengan ln E pangkat R, ekuivalen dengan ln 3/2 sama dengan R. Kita miliki P sama dengan P0 kali E pangkat T ln 3/2. Untuk memiliki populasi 2 kali lipat, kita akan memiliki hubungan 2P0 sama dengan P0 kali E pangkat T ln 3/2. Atau kita tulis 2 sama dengan E pangkat T ln 3/2. Dengan mengambil ln kedua sisi akan diperoleh ln 2 sama dengan ln E pangkat T ln 3/2. Ekuivalen dengan ln 2 sama dengan T kali ln 3/2. Kemudian kita peroleh T sama dengan ln 2 per ln 3/2 sama dengan 0,6931 per 0,4054 sama dengan 1,7095 sekian, kira-kira sama dengan 1,7. Jadi, populasi menjadi 2 kali lipat dalam waktu sekitar 1,7 tahun.
Kemudian, untuk memiliki populasi 3 kali lipat, kita akan memiliki hubungan 3P0 sama dengan P0 kali E pangkat T ln 3/2. Atau kita tulis 3 sama dengan E pangkat T ln 3/2. Dengan mengambil ln pada kedua sisi akan diperoleh ln 3 sama dengan ln E pangkat T ln 3/2. Ekuivalen dengan ln 3 sama dengan T kali ln 3/2. Kita peroleh T sama dengan ln 3 per ln 3/2 sama dengan 1,0986 sekian per 0,4054 sekian sama dengan 2,7095 sekian. Kira-kira sama dengan 2,7. Jadi, populasi menjadi 2 kali lipat dalam waktu sekitar 2,7 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat membutuhkan waktu 1,7 tahun dan jumlah bakteri menjadi 3 kali lipat membutuhkan waktu 2,7 tahun. Demikian paparan materi tentang salah satu aplikasi persamaan diferensial orde pertama, yakni pertumbuhan dan penurunan populasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.